Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa yang saya hormati, kita saat ini ke video yang ke-44 dan kita membahas pasal 95. Masih berkutat pada pidana tambahan. Saya bacakan pasal 95. Pidana ayat 1 ini, pidana tambahan berupa pencabutan izin dikenakan kepada pelaku dan pembantu tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan izin yang dimiliki. Wah, ini kan melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan izin yang dimiliki. Apa toh contohnya? Nah, tindak pidana ya bisa jadi pertambangan, kan? Bisa jadi industri terkait dengan pencemaran lingkungan, ya. Kemudian izin pengolahan B3, limbah B3, izin pengolahan limbah medis, ya ini kan mereka punya izin. Kemudian izin praktek dokter, izin rumah sakit, nah ini kan ada izin-izinnya yang berkaitan dengan itu, contohnya kan gitu. Dan itu izinnya bisa dicabut kalau memang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan izin yang dimiliki. Namun kalau dokter kemudian bukan terkait dengan malpraktek, ya, dokternya misalnya melakukan penganiayaan, nah itu nggak ada kaitannya dengan ini. Karena apa? Tindak pidana yang dilakukan oleh dokter itu tidak terkait dengan izin yang dimiliki. Ayat 2, pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan pertimbangan huruf A, keadaan yang menyertai tindak pidana yang dilakukan. Ya, keadaannya apa toh? Misalnya keadaannya berarti kalau pertambangan mungkin keluar dari wilayah yang ditentukan, nah, gitu, itu keadaannya. Kalau industri terkait lingkungan hidup, ya pencemarannya ternyata IPAL-nya, instalasi pengolahan limbahnya itu tidak bagus, kan gitu. Kemudian limbah medis misalnya, bukan berarti harus dibakar, tidak diproses dibakar, malah dibuang di tempat sampah umum, di tempat pembuangan sampah TPS itu, ayo, itu kan keadaannya seperti itu yang akhirnya menjadikan tindak pidana. B, keadaan yang menyertai pelaku dan pembantu tindak pidana. Sebetulnya pelaku ini kan pasti sudah tahu kalau ada hal seperti melanggar. Kalau yang sesuatu yang membutuhkan izin itu pasti orangnya juga orang-orang yang pinter, orang-orang yang cerdas, itu pasti. Usaha-usaha yang memiliki izin pasti sebetulnya pasti tahu ini keliru, ini menyimpang, ini tidak pidana, pasti tahu. Nah, keadaan seperti ini kalau yang tahu kok masih berlanjut, berarti kan unsur sengajanya sudah jelas bisa terlihat dalam kategori ini. C, keterkaitan kepemilikan izin dengan usaha atau kegiatan yang dilakukan. Keterkaitan kepemilikan izin dengan usaha atau kegiatan yang dilakukan. Ini misalnya begini, izinnya pergudangan yang punya PTA, tetapi disewakan oleh orang-orang yang akhirnya gudang itu digunakan untuk meracik sabu-sabu misalnya. Nah, ini kaitannya pemilik izin dengan usaha atau kegiatan yang dilakukan. Kaitannya seperti apa toh? Nah, ini harus ada pertimbangan seperti itu. Nah, tinggal nanti si pemilik izin ini tahu nggak kalau gudangnya itu digunakan untuk pabrik sabu-sabu. Nah, maksudnya adalah demikian. 3, dalam hal dijatuhi pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan izin dilakukan paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan. Pidananya 5 tahun, maka berarti izinnya dicabut ditambah 2 minimal. Maksimalnya 5, berarti dalam kurun waktu maksimal 10 tahun. Sejak 10 tahun ini dari titik awal sampai akhir dia sudah tidak
bisa diterbitkan izin lagi. Ayat 5, pidana pencabutan izin mulai berlaku pada tanggal putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sudah seperti saya jelaskan kemarin di video yang ke-42 juga sudah. Pasal 96, pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat diutamakan jika pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2. Nah, ini video-video yang depan kita membahas masalah hukum adat yang masuk dalam KUHP. Nah, hal ini masuk dalam dimasukkan di dalam pidana tambahan untuk pemenuhan kewajiban adat itu tadi. Lah, adatnya itu apa? Ya, sesuai dengan adat yang berlaku di tempat tersebut, di lokasi tersebut, lokasi kejadian. Namun untuk menentukan bahwa hukum ini adalah hukum adat, itu harus dikuatkan adanya peraturan daerah. Nah, peraturan daerah ini harus juga mendasari peraturan pemerintah yang mengatur terkait penerbitan perda untuk hukum adat. Namun peraturannya itu belum ada. Nah, kalau rekan-rekan penonton SHMH mengetahui bahwa peraturan yang terkait ini PP-nya sudah ada, mohon saya diberikan informasi melalui kolom komentar channel ini. 2. Pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana dimaksud ayat 1 dianggap sebanding dengan pidana kategori 2. Nah, jadi pemenuhan adatnya misalnya bekerja atau apa, namun nilainya dibandingkan dengan kategori 2. Berarti yang 10 juta rupiah, kan yang pertama kan 1 juta, yang kedua 10 juta rupiah. Ayat 3, dalam hal kewajiban adat sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak dipenuhi, pemenuhan kewajiban adat diganti dengan ganti rugi yang nilainya setara dengan pidana denda kategori 2, menguatkan yang ayat 3 saja ini. Dalam hal ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak dipenuhi, ganti rugi diganti dengan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial. Ini jelas untuk yang ini. Bukan pidana penjara, gantinya pengawasan atau pidana kerja sosial yang sudah saya jelaskan juga. Pasal 97, pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat 2. Nah, ini yang ada perluasan ya, perluasan. Jadi karena ini terkait adat berarti ada norma etika, sopan santun, kebiasaan yang hidup di situ, living law itu, maka walaupun tidak tercantum dalam perumusan suatu undang-undang ataupun peraturan daerah, di dalam itu belum mencantumkan bahwa itu adalah tindak pidana, namun dapat dijatuhkan. Nah, namun dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 2 dan ayat 2. Nah, di sini nanti hakim yang menilai ini. Nah, yang menilai ini bahwa hakim itu juga bisa dalam ilmu hukum itu hakim itu adalah pembentuk atau penemu hukum. Nah, dalam keadaan-keadaan seperti itu harus ada putusan, nggak bisa tidak ada putusan apapun itu, karena muaranya yang namanya persoalan itu adalah ada pada hakim. Lah sangat ironis kalau hakimnya nanti tidak putus, terus kemana posisinya warga masyarakat ini yang ada berkonflik atau berkepentingan dengan hukum. Maka ini adalah akan nanti dalam praktek, kalau menurut disiplin ilmu hukum yang saya miliki, nanti akan ada pada hakim untuk penentunya. Karena apa? Belum ada rumusan tindak pidananya dalam peraturan. Itu yang bisa saya sampaikan pada video yang ke-44 ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi dan diberikan saran, masukan, kritik
membangun melalui kolom komentar. Bagi yang belum mengikuti channel SYMK, silakan subscribe dan nyalakan lonceng tanda notifikasi untuk bisa update video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.